Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah RPL STMIK Nusa Mandiri Margonda kelas 11 7C10. Perkenalkan nama saya Julian Moransah Putra. Dengan saya Mulyati Nur Asia. Dengan saya Tegar Prasetyo. Dengan saya Muhammad Hashim Fadila. Saya Putu Widianto. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan dengan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Yang pertama akan dijelaskan oleh Putut. Terima kasih Julian atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan adalah sistem yang membantu pengambil keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Julian. Oke, selanjutnya adalah komponen sistem penunjang keputusan. Komponen sistem penunjang keputusan sebagai berikut. Terdapat empat poin. Yang pertama adalah data management, yang kedua adalah model management, yang ketiga adalah communication, dan yang keempat adalah knowledge management. Di mana data management ini adalah merupakan komponen SPK yang berfungsi sebagai penyedia data bagi sistem, yang mana data ini disimpan dalam database sehingga dapat diambil dan diekstraksi dengan cepat. Lalu yang kedua adalah model manajemen, yaitu di mana model manajemen ini adalah melibatkan model finansial, statistikal, dan juga manajemen sains atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analisis dengan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dengan memberikan perintah pada SPK melalui subsystem. Ini berarti menyediakan suatu antarmuka atau tatap muka. Dan yang terakhir adalah knowledge management, di mana knowledge management ini sistem ini adalah opsional, jadi tidak wajib. Di mana subsistem ini adalah mendukung subsistem lain atau yang bertindak sebagai komponen untuk dirinya sendiri. Gitu. Oke, secara garis besar komponen SPK dapat dilihat pada gambar bawah ini. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri dari layar ini ada data internal dan eksternal, di mana data ini itu akan ditarik dan saling menarik untuk mendapatkan manajemen data. Dari manajemen data ini kita bisa juga saling berhubungan dengan manajemen model. Lalu kalau kita lihat di bagian atasnya ada sistem berbasis komputer yang lain. Ini adalah sistem-sistem berbasis komputer lain di luar data-data internal dan eksternal yang kita dapatkan. Lalu dari sini kita gabungin lagi, setelah mendapatkan manajemen data dan manajemen model, kita gabungkan menjadi manajemen pengetahuan. Setelah itu kita kecilkan kembali menjadi manajemen dialog. Setelah dapat manajemen dialognya, baru kita bisa maju ke manajer atau user atau sebagai penggunanya dalam komponen SPK ini. Selanjutnya adalah konsep dasar AHP yang akan dijelaskan oleh Tegar Prasetyo. Ya, terima kasih Om Julian. Ya, selanjutnya adalah konsep dasar AHP atau Analytic Hierarchy Process. Jadi sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang konsep dasar AHP, yaitu adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Ya, mungkin itu sedikit penjelasannya. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan AHP atau Analytic Hierarchy Process yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hashim Fadila. Baik, untuk tahapan-tahapan dalam AHP atau Analytic Hierarchy Process, di sini ada 8 tahapan. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Tahapan yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan. Tahapan yang ketiga, membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement
dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mulyati. Ya, baik. Terima kasih Mas Fadil. Selanjutnya poin keempat, yaitu menormalkan data, yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam metrik yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. Poin kelima, menghitung nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data atau preferensi perlu diulangi. Nilai eigenvektor yang dimaksud adalah nilai eigenvektor yang maksimum diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Budi, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Mulyati. Selanjutnya yaitu langkah nomor 6, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Selanjutnya, menghitung eigenvektor dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigenvektor merupakan bobot setiap elemen. Yang terakhir yaitu menguji konsistensi hierarki jika tidak memenuhi dengan CR. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Julian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.